Shalom sahabat pendengar suara Marturia. Kiranya damai dan kasih Tuhan menyertai kita pada hari ini. Di hari Selasa 10 Maret 2026 kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 18 ayat 1-5. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali tanpa kita sadari kita hidup dalam dunia yang dipenuhi dengan perbandingan. Siapa yang lebih hebat, yang lebih dihargai, yang lebih penting. Bahkan dalam kehidupan rohani pun, pertanyaan itu kadang muncul diam-diam di dalam hati kita. Tetapi hari ini kita akan melihat sesuatu yang menarik dari firman Tuhan Yesus. Ketika murid-murid bertanya tentang siapa yang terbesar, Yesus justru menunjuk kepada sosok yang tidak dianggap penting oleh dunia, yakni seorang anak kecil. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami bersyukur untuk hari yang Engkau berikan kepada kami. Pada saat ini kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya melalui firman-Mu kami belajar melihat kehidupan sesuai dengan cara pandang kerajaan Allah. Ajarlah kami memiliki kerendahan hati dan iman yang tulus seperti yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 18 ayat 1-5. Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan tidak menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar dan mau memeliharanya. Sahabat pendengar, perenungan kita hari ini dimulai dengan pertanyaan yang manusiawi. Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Pertanyaan ini muncul dari kalangan murid sendiri. Mereka sudah mengikuti Yesus, menyaksikan mujizat-mujizatnya, bahkan sudah diutus untuk memberitakan Injil. Tetapi dalam hati mereka masih ada logika peringkat, posisi, dan kehormatan. Kerajaan Allah mereka bayangkan seperti kerajaan dunia. Ada yang paling tinggi, ada yang dekat dengan kuasa, ada yang paling dihormati. Tetapi Yesus menjawab dengan sesuatu yang tidak terduga. Yesus memanggil anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Ini adalah tindakan simbolik karena di dunia kuno, anak kecil tidak memiliki status sosial. Mereka tidak punya kuasa, tidak punya suara, bahkan kerap dianggap tidak penting dalam masyarakat. Tetapi Yesus justru menaruh anak itu di tengah-tengah para murid. Seolah Yesus berkata bahwa kalian ingin tahu siapa yang terbesar, lihatlah dia. Kemudian pada ayat yang ketiga, Yesus mengatakan sesuatu yang menarik. Jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Perhatikan baik-baik bahwa Yesus tidak hanya berkata kepada para murid untuk belajar dari anak kecil, tetapi Yesus meminta mereka untuk bertobat dan menjadi anak kecil. Artinya, ada sesuatu yang menuntut perubahan kita, perubahan cara berpikir kita secara radikal. Kata bertobat yang dipakai di sini berarti berbalik arah. Meninggalkan cara pandang lama tentang kebesaran. Dalam dunia kita menjadi besar berarti lebih kuat, lebih berpengaruh, lebih dihormati. Tetapi dalam kerajaan Allah, kebesaran justru dimulai dari kerendahan hati. Anak kecil hidup dengan kesadaran bahwa mereka bergantung, mereka tidak berpura-pura kuat, mereka tahu mereka membutuhkan orang lain. Itulah yang Yesus maksud. Kerajaan Allah bukanlah tempat bagi orang yang merasa paling hebat secara rohani.
Kerajaan Allah adalah tempat bagi orang yang tahu bahwa dirinya bergantung sepenuhnya pada kasih, setia, dan pemeliharaan Tuhan. Kemudian di ayat keempat ditegaskan bahwa barang siapa yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Jadi Yesus dalam kalimat ini tidak berkata yang paling kuat, tetapi yang paling merendahkan diri. Di sini terjadi sebuah paradoks, yang turun justru diangkat. Logika ini sangat konsisten dengan seluruh kehidupan Yesus sendiri. Yesus adalah Tuhan, tetapi dia memilih jalan kerendahan. Dia tidak datang untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Jadi ketika Yesus menunjuk anak kecil, sebenarnya dia sedang menggambarkan cara hidup kerajaan Allah. Tetapi renungan ini tidak akan berhenti sampai di situ, karena di ayat yang kelima ada sesuatu yang penting. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, dia menyambut aku. Ini bagian yang kerap terlewat. Yesus tidak hanya berbicara tentang menjadi seperti anak kecil, tetapi juga tentang bagaimana kita memperlakukan mereka yang kecil. Kerajaan Allah terlihat dari bagaimana kita memperlakukan orang yang tidak dianggap penting oleh dunia. Menyambut mereka yang kecil, lemah, sederhana, berarti menyambut Kristus itu sendiri. Dan kata lain, ukuran spiritualitas bukanlah seberapa tinggi posisi kita dalam gereja atau masyarakat. Ukuran spiritualitas adalah seberapa besar ruang dalam hati kita bagi mereka yang kecil. Sahabat pendengar, perenungan kita di Suara Marturia hari ini mengajak kita bertanya dengan jujur. Apakah kita masih hidup dengan logika dunia yang ingin diakui, dihormati, dan dianggap penting? Ataukah kita berani hidup dengan logika kerajaan Allah yang mau menjadi kecil, rendah hati, dan bergantung kepada Tuhan? Yesus berkata, disitulah kebesaran yang sejati. Mari kita menutup perenungan ini dengan doa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menyapa kami hari ini dan mengajar kami tentang kerendahan hati. Ampunilah kami jika kerap kali kami masih mengejar pengakuan, kehormatan, dan posisi dalam kehidupan kami. Ajarlah kami memiliki hati seperti anak kecil, hati yang sederhana, yang mau percaya dan bergantung sepenuhnya kepadamu. Tolong kami juga Tuhan agar mampu menghargai dan menyambut mereka yang kecil, yang kerap diabaikan oleh dunia, karena di dalam mereka kami belajar melihat kehadiran-Mu. Bentuklah hidup kami menjadi saksi kerajaan Allah yang penuh kasih dan kerendahan hati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sahabat pendengar Suara Marturia, kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita untuk melihat kembali arti kebesaran dalam kerajaan Allah. Bukan dengan menjadi yang paling tinggi, tetapi berani menjadi kecil di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati langkah hidup kita hari ini. Sampai bertemu kembali dalam renungan Suara Marturia berikutnya. Shalom.